Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian selalu menjaga kesehatan bukan? Oke. Masih semangat on belajar kimia? Oke anak-anakku. Sudah siap belum? Hari ini kita belajar kembali. Oke, dipersiapkan belajarnya? Sudah siap? Oke, kita lanjutkan. Baik anak-anakku, materi kita hari ini itu adalah KD 3.8 dan KD 4.8, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, sebelum masuk di materi kita hari ini, kalian saya ajak untuk bermain di laut. Coba dibayangkan ya. Sudah membayangkan? Nah, pertanyaan saya, air laut itu mengandung apa saja kira-kira? Terutama atom-atom itu apa kira-kira? Ada apa di dalam air laut itu? Ada Na+, ada K+, ada Ca+, ada Mg2+, ada Cl-, ada SO4 2-, dan CO3 2-. Nah, kira-kira air laut di sini itu merupakan contoh larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Oke. Nah, kita bahas sekarang larutan elektrolit dulu. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit itu adalah larutan yang terjadi karena mengalami perubahan-perubahan kimia. Zat-zat di dalamnya dapat menghantarkan arus listrik. Contoh selain air laut tadi apa kira-kira? Nah, kalian nanti bisa melakukan percobaan sendiri di rumah. Oke, paham anak-anakku? Lanjut sekarang larutan non-elektrolit. Apa itu larutan non-elektrolit? Larutan yang zat-zat di dalamnya tidak dapat menghantarkan arus listrik dan tetap tak berubah. Nah, coba nanti kita buat percobaan sendiri di rumah. Apa saja larutan non-elektrolit itu? Larutan elektrolit itu kita bagi menjadi beberapa. Di sini ada larutan elektrolit kuat. Contohnya itu adalah H2SO4, HCl, NaOH, KOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan sebagainya. Nah, larutan elektrolit kuat ini dia akan menghasilkan ion yang banyak sehingga daya hantar listriknya sangat baik. Sedangkan larutan elektrolit lemah itu dia akan menghasilkan ion yang sedikit sehingga daya hantar listriknya kurang baik. Nah, kalian nanti akan membuat alat uji elektrolit. Alat uji elektrolit ini dibuat sendiri dengan menggunakan batang karbon yang terdapat dalam batu baterai sehingga elektrodenya dan batu baterai baru AA dan batu baterai baru atau aki sebagai sumber arusnya. Nah, di sini bagaimana gambarnya itu nanti ada saya kirimkan, ya. Saya kirimkan atau bisa kalian download. Nah, bagaimana di sini kalian coba menguji sendiri. Setelah kalian membuat alat uji tersebut, kalian akan menguji sendiri di rumah. Misalnya ambil larutan garam dapur. Nah, elektrodenya itu coba dimasukkan di dalam larutan garam dapurnya, dihubungkan antara elektrode lampunya. Nah, kamu amati di situ bagaimana gelembung gasnya, bagaimana nyala lampunya. Nah, kalau nyala lampunya terang dan gelembung gasnya banyak, itu namanya elektrolit kuat.
Bisa paham anak-anakku? Oke. Nah, misalnya lagi mencoba larutan cuka di rumah. Nah, mudah kan menemukannya bahan-bahan yang kita pakai untuk uji daya hantar listrik ini. Coba larutan cuka dimasukkan di dalam gelas. Nah, gelas air mineral bolehlah, atau gelas yang kaca yang dari rumah yang tidak dipakai bolehlah dipakai. Kemudian masukkan elektrode, satu kabel itu akan dihubungkan pada elektropositifnya itu, sedangkan satunya itu dilihat nyala lampunya. Coba kalau dilihat elektrodenya, ternyata elektrodenya ini banyak sedikit gelembung gasnya. Kemudian nyala lampu terang, redup tidak terang biar seperti garam dapur tadi. Nah, ini namanya elektrolit lemah. Ada lagi satu contoh yang Ibu berikan, menguji larutan gula. Nah, dimasukkan lagi di air mineral atau gelas biasa, di tempat gelas mineral, atau dimasukkan di gelas biasa begitu, kaca begitu. Nah, kamu masukkan elektrodenya, bagaimana? Kamu amati elektrodenya, ada gelembung gasnya enggak, nyala lampunya bagaimana? Nah, ternyata diamati di sini itu adalah gelembung gasnya tidak ada, sedangkan nyala lampunya juga tidak ada. Nah, apa kesimpulannya ini? Berarti ini adalah larutan non-elektrolit. Nah, jadi jika larutan digunakan medan listrik, ion positif kation akan bergerak ke arah kutub negatif atau katode sambil mengambil elektron, dan ion negatif anion akan bergerak ke arah kutub positif atau anode sambil melepaskan elektron. Selanjutnya, elektron akan dialirkan ke katode melalui baterai. Baterai dianggap sebagai pompa elektron, sehingga merupakan proses menghantar muatan dari satu kutub ke kutub yang lainnya. Nah, Ibu tadi membuat contoh, misalnya lagi HCl. Jadi karena HCl ini kalau diuji daya hantar listriknya ternyata banyak gelembung gas dan nyala lampu itu terang, maka dikatakan HCl itu adalah larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini terurai atau terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-. Tuh. Kemudian di sini kita coba di rumah kalian ya. Bagaimana? Di rumah kalian membuat alatnya dulu. Buatlah alat untuk menguji daya hantar listrik yang seperti Ibu tadi sampaikan. Kemudian cobalah bahan-bahan di sekelilingmu untuk diuji daya hantar listriknya, seperti air sungai, air biasa maksudnya di sini, air sungai, air hujan, cuka dapur, larutan garam, larutan gula, air kolam. Nah, temukan sendiri lagi bahan-bahan yang ada di sekelilingmu. Nah, ini adalah untuk memahami materi kita hari ini. Coba dibuat di rumah. Nah, maksimal dikumpulkan 2 minggu ke depan berupa foto alat uji daya hantar listrik dan laporan hasil bahan-bahan tersebut ya. Jadi ini dikumpulkan maksimal 2 minggu ke depan. Berupa apa? Fotonya itu tadi yang kamu buat pas kalian menguji di foto. Nah, kamu amati bagaimana gelembung-gelembung gasnya dan bagaimana nyala lampunya. Nah, itu dilaporkan dalam hasil uji bahan-bahan tersebut berupa laporan. Nah, oke anak-anakku, mungkin
kurang jelas materi yang Ibu berikan hari ini, bisa wapri atau bisa video call ya, itu bisa dilakukan. Oke, bagaimana anak-anak hari ini kesimpulannya? Nah, larutan elektrolit dan larutan non elektrolit, apa di situ bisa kalian masukkan di link yang sudah saya berikan. Oke, saya tunggu ya. Oke, sekian dulu anak-anakku. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kita selalu menjaga diri. Prokes ya, jangan lupa tetap memakai masker ya. Oke, sekian dulu. Baik, semoga bermanfaat untuk kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.